balik lagi sama aku Milen di Masak Kos, masak ala anak kos. Gimana kabarnya nih teman kos semuanya? Pastinya sehat dong ya, semangat juga karena kita mau masak seperti biasa, kita mau masak ala masak kos. Aku mau ngingetin aja sih buat kalian yang mungkin belum nonton Masak Kos episode kemarin, itu wajib banget buat nonton karena seru banget ya. Pokoknya habis ini kalian wajib banget buat nonton, oke? Nah, kalian lihat nggak sih di meja aku tuh kayak ada yang beda gitu ya, nggak kayak masak sebelumnya. Ada yang notice nggak? Ya, bener banget. Kita ini mau masak tapi nggak pakai kompor ya. Kita mau masak pakai Magicom. Ini agak di luar nalar manusia yang suka makan pakai ini ya, kompor. Ini sebenarnya bukan idenya aku, tapi ide dari bintang tamu kita, ada Mas Al. Tepuk tangan semuanya. Halo teman-teman Masak Kos. Perkenalkan, nama saya Al Ayubi Anjasman Feptino, biasa dipanggil Mas Al. Bukan Mas Al Aldebaran. Iya, baru mau bilang nih Mas Al, Andinya mana nih Mas? Iya. Nih Mas Al bela-belain nggak syuting sinetron cuma buat jadi bintang tamu loh di Masak Kos kali ini. Iya, betul banget nih. Kebetulan mau masak kan ya? Iya, kita mau masak. Nah, di Purwokerto kan jarang banget nih nasi liwet. Gimana kalau kita bikin nasi liwet? Oh, boleh banget. Jadi kita teman kos mau bikin nasi liwet ya. Iya. Nah, seperti yang kalian lihat di meja kita udah ada bahan-bahannya. Mungkin Kak Al bisa sebutin dulu. Boleh. Nih yang pertama, ini 3-4 cup beras, kemudian air secukupnya, kemudian ada sambal, kemudian penyedap, kemudian ada daun salam, serai, cabai, bawang merah 4, kemudian bawang putih 3, telur 2 butir, kemudian teri 1 kepal, minyak goreng, dan bawang goreng. Oke, jadi Kak Al tadi udah nyebutin bahan-bahannya. Gimana kalau kita langsung masak Kak? Soalnya ini udah jam-jam makan siang. Udah makan siang nih, udah lapar sekali nih. Gimana kalau kita langsung ya? Iya. Step pertama nih Kak, karena kita masaknya nggak pakai api, kita mau goreng telurnya aja gimana? Iya, boleh. Ini kita masukin minyak dulu. Minyaknya dulu ya. Nanti Kak Al dadar telurnya ya Kak. Selagi Kak Al dadar telur, aku mau motongin bahan-bahan yang lain. Gitu. Permisi. Aku mau motongin cabai dan juga bawang-bawangannya. Kak Al, ini kan udah di FK ya Kak? Iya. Alasan Kakak masuk FK tuh apa sih Kak? Alasan masuk FK, ingin membantu orang lain dong. Iya, boleh. Tapi sebenarnya dari SD juga pernah ikut dokter kecil, kemudian SMP SMA pernah ikut PMR juga. Jadi ketika menolong orang itu ada suatu rasa kebanggaan sendiri mantep. gitu. Ini mulia banget ya, Iya. membantu orang lain. Boleh. Itu alasan Kakak kan tadi ini pengen membantu orang lain. Sedangkan buat masuk ke dokternya itu nggak gampang ya. Iya. Persiapannya apa aja sih Kak? Persiapannya sama sih seperti teman-teman yang lain, seperti belajar, kemudian juga ikut les, kemudian kerja kelompok dan sebagainya. Tapi yang paling penting ada nih, doa restu orang tua dan guru. Bener banget. Karena kalau kita sepengin apapun, seniat apapun masuk FK ya contohnya, kalau misal nggak direstuin ya itu gimana ya, restu orang tua juga restu Tuhan gitu kan, bener. Betul, bener sekali nih. Iya dong. Kak Al, ini pas masuk FK berarti dulu pas SMA suka pelajaran apa nih yang berhubungan biologi ya? Iya, betul sekali biologi. Biologi itu bahasan yang paling Kakak suka apa nih Kak? Biologi yang bahasan paling suka itu bahasan tentang pasti tahu lah ya. Apa ya? Aduh, aku nggak tahu. Pura-puranya nggak tahu aja. Pura-puranya nggak tahu aja. Yang paling seru tuh loh, pelajaran tentang manusia, kemudian tentang bab reproduksi. Boleh jelasin kenapa gitu suka bab reproduksi? Karena bab reproduksi itu kan kita mengenal diri kita sendiri, organ reproduksi kita, kemudian kita juga belajar sex education, sehingga kita bisa lebih merawat
organ vital kita seperti itu. Soalnya di Indonesia sendiri hal-hal yang kayak gitu dianggap tabu ya Kak? Iya, hal-hal seperti itu dianggap tabu di Indonesia. Padahal itu sangat penting loh untuk kehidupan kita. Bener setuju sih, aku setuju. Kak Al, awal-awal masuk ke kedokteran itu kaget nggak sih? Apa misal dari kulturnya atau mungkin cara belajarnya, ujiannya gitu? Ada nggak kaget gitu? Oh ya, untuk kulturnya sendiri sebenarnya sama aja ya. Ketika mahasiswa baru sama seperti SMA begitu. Kemudian karena kita berangkat jam 7, kemudian pulang jam 5 karena mesti padat kuliah, praktikum gitu kan ya. Kemudian untuk ujiannya sendiri pas semester 1 itu kan kita pakai sistem blok ya. Blok 1, kemudian blok 2 itu masih santai gitu, belum masuk ke klinisnya. Nah, nanti ketika udah masuk ke klinis, nanti kita belajar anatomi. Tahu kan anatomi ya, yang ke kadaver gitu. Aku nggak tahu sih Kak. Tahu, anak ilmu komunikasi ya, aku iya. jadi nggak paham kayak gitu. Itu apa sih? Yang kita ke lab kadaver itu, mohon maaf, mayat gitu kan. Oh, berarti pernah? Pernah, itu pas semester 1. Kemudian kita juga ada lab histologi. Nah, itu karena banyak praktikum gitu kan. Jadi tugasnya banyak. Jadi agak kagetnya semester awal. Kemudian ketika udah semester sekarang udah naik tingkat, mulai terbiasa. Oke, mantap. Sebentar Kak. Iya. Kak Al boleh minta tolong potongin daun Oke, bawang, boleh. bukan daun bawang. Bawang putih. Selagi aku mau menyiapkan ini nih buat wadah telurnya. Kali ini berarti angkatan 2018. Sekarang semester 7. Kesibukannya itu apa aja ya Kak? Kesibukannya sekarang lagi skripsi, terus lagi blog Tropical Medicine and Infeksi. Itu aku sebenarnya bingung nih. Di Indonesia sendiri skripsi itu kayak serem banget nggak sih Kak? Sampai nggak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya cuma gara-gara, bukan cuma gara-gara sih ya Kak, mungkin emang susah. Itu apakah skripsi emang serem itu atau gimana menurut Kakak? Menurut saya sendiri untuk skripsi tergantung balik ke masing-masing orang ya. Kan ada orangnya yang gampang capek, kemudian gampang stres. Itu pinter-pinter kita manajemen aja. Terus ngubungin dosen juga kan. Kadang kok nggak dibales gitu kan. Berarti pinter-pinter kita ngubungin dosen aja. Mungkin bisa tanya kakak tingkat, kemudian tanya ke temannya, seperti itu. Oh, berarti Kak Al bisa lah ya melewati skripsi. Iya, melewati skripsi. Tapi masih tahap awal atau gimana? Iya, masih. Alhamdulillah kemarin baru seminar proposal gitu. Kemudian ini sedang persiapan untuk penelitian seperti itu. Jadi alhamdulillah masih aman lah. Mohon doanya saja teman-teman. Nih Kak, ini sebenarnya stres itu, ngomong-ngomong tentang stres ya. Stres itu kan pasti setiap orang melalui. Ya nggak sih? Setiap orang yang kuliah melalui, apalagi anak FK. Ini yang sering dianggap susah gitu ya. Jadi gimana sih Kak Al itu menghadapi masa-masa stres, terus hidup berat gitu, itu gimana Kak? Oh ya, jadi untuk stres sendiri, ketika stres kita bisa mengalami eustress dan distress. Nah, eustress itu stres yang positif gitu kan. Jadi ketika stres kita bisa mendapatkan eustress itu ketika kita bisa menghilangkan stres itu. Misal dengan, kalau saya biasanya dengan main, kemudian ketemu teman, kemudian bercengkrama dengan alam seperti itu. Misal ke Cigurug atau kemana seperti itu. Tapi jangan sampai distress ya teman-teman. Kalau distress nanti menghubungi yang ahli gitu kan. Seperti itu. Itu berarti udah bahaya ya? Iya. Di tahap parah nggak sih itu kayak gitu? Iya, udah. Itu biasanya stres yang berulang seperti itu. Oke. Semoga kita bisa melalui semua masa-masa stres ya, hidup berat itu, semoga kita bisa lah ya melalui. Iya, betul. Oke, kita sambil nunggu telurnya. Telurnya belum matang ya Kak? Ini bentar lagi sih Kak. Oke nih Kak, kayaknya telurnya udah matang. Udah matang ya? Kita angkat aja kali ya. Oke. Akan diangkat Kak. Sebentar. Ini agak sendok Kak. Sulit ya. Maaf ya Kak, ini aku pertama kali masak di ini Magicom, jadi ini jadi telur gorengnya. Habis itu kita mau persiapan untuk apa nasi liwetnya Kak? Iya benar, kita mau numis. Mau tumis-tumis dulu ya Kak? Tapi sebelumnya kita tambahin minyaknya ya, karena tadi udah menghilang.
Oke, cukup kayaknya. Oke. Kita nunggu agak panas dulu ya. Nah, ngomongin tadi kedokteran, Ya. kakak itu ada ini nggak sih kebiasaan yang berubah gitu? Mungkin pas SMA belajarnya nggak setiap malam, terus pas masuk FK jadi setiap malam gitu. Ada nggak perubahan kebiasaan? Untuk kebiasaan sendiri masih sama sih Kak, ya belajar ada jamnya sendiri, kemudian ada time manajemennya. Iya. Kemudian untuk yang lain, kebiasaan yang lain masih sama, masih sering keluar kota, masih jalan-jalan, itu tergantung jadwal kuliah juga. Seperti itu Kak. Oke. Ngomong-ngomong kayaknya ini udah panas ya Kak? Iya. Jadi kita mau tumis terinya dulu. Oke, boleh Kak. Sebentar. Kita tumis sampai sedikit kekuningan ya, matang. Kita tutup aja. Oke, sambil nunggu, aku pengen tanya lagi sama kakak. Oke. Kakak itu di Purwokerto, itu ada nggak sih makanan favorit gitu? Itu di mana? Kalau makanan favorit biasanya ayam gepuk Pak Gembus sama nasi goreng oplosan AA. Itu enak banget. Benar-benar. Aku belum pernah sih kak. Mungkin Oh, belum boleh ya pernah. kapan-kapan aja. Boleh ya nanti. Oh iya, oke. Beneran lo ya. Abis Iya. ini gimana kalau Abis ini nanti malam dong, kan nasi goreng malam. Oh, oke. Berarti nanti malam ajak ke nasi goreng, Besok ke ayam gepuk iya, Pak Gembus. ditunggu loh Oke, kak. Awas siap, kalau siap. enggak. Oh, yang ngomong-ngomong tadi kita belum geprek serehnya ya. Serehnya. Kita mau geprek dulu kak. Atau mungkin Kak Al mau? Boleh. Dipotong dulu. Nah, terus ini nanti Digeprek ya. gepreknya tuh Oke. gimana coba? Terserah lah gaya ngeprek serai Kayak gimana? geprek apa ya? Oke. Ya, boleh. Oke, udah Kak. Kak, jangan panggil Kak dong, Kak. Nih, oke. Terus ininya juga udah. Jadi kita mau masukin Bawang. bahan-bahannya. Tuh. Sudah kuning ya Kak? Iya, lumayan. Kita masukin cabai, terus bawang-bawangan sama serehnya. Ya, boleh minta tolong kakak. Oke, kita masukkan ya cabai, Iya, kemudian bawang merah sama bawang putih. betul. Ini sesuai selera sih ya kak. Kalau misal suka yang pedes banget, itu mungkin cabainya bisa ditambahin. Kalau kita tadi pakai 2 atau 3 gitu ya. Iya. Itu. Ini serehnya juga Serehnya juga. masuk ya. Oh. Oke, Habis itu kita aduk-aduk. aduk-aduk tinggal ditumis ya Kak. Sampai tercium bau harum. Ini udah harum belum nih? Udah Kak. Udah ya. Mungkin kalau misal udah harum kita bisa langsung masukin Masukin berasnya, berasnya. karena kita kan mau bikin nasi liwet ya. Betul. Masa nasi liwet nggak pakai beras? Ini kita pakai beras itu Sekitar 3-4 cup. tapi kayaknya ini belum terlalu matang. Iya. Jadi kita tutup dulu kak. Oke. Tunggu sampai matang ya Kak. Terus kita ceklek. Nah. Ini udah tercium bau harum nih ya. Iya, harum banget kita- nih, Kak. Aduh. Ini pasti udah matang. Jadi kita cek aja ya. Wah, ini uapnya aja. Semerbak Kak. Iya, tercium sampai rumah tetangga Iya. ya. Pasti tetangga lagi pada ngomongin kita nih. Aduh. Oke, ini udah matang tumisannya. Kita mau masukin berasnya. Masukin Sebelumnya berasnya. kita masukin air dulu. Masukin airnya dulu ya Kak. Oh, gak mau. Bentar, ini berapa ya kira-kira? Secukupnya saja Kak. Dikit lagi deh. Oke, Kak Al Oke. mau mencoba memasukkan berasnya mungkin? Boleh Kak. Ya, silahkan. Kita di sini Oke. tadi pakai 3-4 cup beras 4 cup ya. beras. Oke. Hati-hati. Jangan sampai jatuh satu beras pun ya, karena namanya juga anak kos. Eman-eman. Iya, eman-eman ya Kak ya. Eman-eman, jadi jangan sampai ada yang terbuang sia-sia. Seperti itu. Sudah? Sudah Kak. Oke. Kita aduk. Ya, kita aduk dulu. Sambil tambahin ini. Oh iya, tadi salamnya, daun salamnya juga belum kita tambahin. Oke, daun salam. salam. Terus sedikit penyedap. Penyedap. Biar lebih mantap gitu. Permisi. Coba pakai. Op. Oke. Tuh kira-kira airnya kebanyakan nggak, Kak? Kalau anak kos biasanya segini Kak. Oh, segitu ya. Iya. Ini
Gimana? Ini sudah cukup Udah sepertinya. cukup ya? Oke, udah cukup. Mungkin kita tunggu nasinya mateng. Ini kira-kira Berapa lama ya Kak? Untuk masak ini nasi sebenarnya liwetnya? kayak masak nasi biasa sih, kayak kurang lebih 25 sampai 30 menit. Oh iya. Gitu. Gitu. Jadi kita sambil nunggu ini mau beres-beresin ya, Beres-beres biar dulu ya. higienis, nanti dimarahin sama anak FK. Iya, Ya, karena harus bersih. Iya, kalau enggak nanti kotor gitu ya. Iya. Harus higienis. Oke, mungkin. Ya. Saya baru tahu loh ternyata Magicom bisa buat bikin nasi liwet juga. Iya benar ya. Aku juga sebenarnya baru pernah nih pertama kali. Baru jadinya- pertama kali ini? Iya, tapi aku yakin banget rasanya pasti enak, Kak. Iya, karena sudah tercium harum gitu ya. Iya, benar banget. Jadi kita tunggu dulu ya, Kak. Oke, siap. Eh, Oke, sambil nunggu ngapain nih kita, Kak? Gimana kalau ini nasi liwet kan kurang gitu ya kalau ada minumannya. Oh iya. Jadi gimana kalau kita bikin es buah? Oke. Oh iya, seru banget tuh es buah. Kan bahan-bahannya juga mudah didapatkan, kemudian juga sehat kan, Iya, Kak. oke. Jadi mari kita bikin Tapi nasi nanti Kak, kita mau bikin teman-teman kos di rumah itu penasaran. Jadi kita akhiri dulu segmen kali ini. Tetap di Masak Kos, masak ala anak Anak kos. kos.